Halo, selamat siang Bunda-Bunda semuanya. Gimana nih kabar Bunda di rumah? Semoga tetap sehat dan ceria ya Bunda ya. Baik, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu. Senang sekali nih akhirnya saya Sofia Tobing, host dalam rangkaian acara seminar online atau webinar yang merupakan rangkaian acara dari NutriTalks 101 Academy. Dan pada kesempatan acara kita kali ini, Nestle Co NutriTalks berkolaborasi dengan Primaku, aplikasi tumbuh kembang anak Indonesia, mengadakan webinar seputar tumbuh kembang si buah hati. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini seru banget nih Bunda. Kita akan membahas mengenai nutrisi penting untuk mendukung imunitas anak usia toddler dan juga prasekolah. Nah, seperti Bunda ketahui ya, imunitas yang baik itu dapat melindungi si buah hati dari penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun oleh bakteri. Nah, agar imunitas tubuh si buah hati dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal lagi, buah hati kita butuh yang namanya asupan nutrisi yang tepat ya Bunda ya. Dan kesempatan kita kali ini, kita akan membahas apa aja sih tentunya asupan nutrisi yang dapat mendukung imunitas si buah hati. Lalu gimana ya caranya untuk bisa memastikan si buah hati untuk bisa mendapatkan asupan nutrisi yang tepat. Apalagi kan ya di situasi seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk siap menghadapi new normal, sehingga Bunda harus menyiapkan nutrisi yang tepat untuk mendukung imunitas dari si buah hati. Nah, semuanya ini bisa Bunda dapatkan infonya di webinar kita kali ini. Dan dalam kesempatan kita kali ini juga, kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita, yaitu Dr. Yoga Davaira SPAK. Beliau adalah konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik dan sekaligus juga anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan beliau memperoleh gelar pendidikan dokter umum di tahun 1996, lalu dokter spesialis anak di tahun 2006, dan menjadi konsultan nutrisi dan penyakit metabolik di tahun 2012. Dan beliau bekerja di FKUI, RSUI, dan juga RSCM. Nah, kayaknya dokter Yoga udah bergabung belum ya sama kita ya? Halo dok! Halo, selamat pagi semuanya. Pagi dok, gimana nih kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok Dan ya. Semoga dokter dalam keadaan semoga sehat sehat, ya. selalu tetap semangat ya dok. Yuk. Baik, nah sebelum kita bincang-bincang dengan dokter Yoga, saya juga mau ingetin nih bunda-bunda semuanya yang lagi di rumah untuk terus menyimak acara kita sampai akhir nanti ya. Karena ada apa sih? Karena spesial sekali, Denkau akan bagi-bagi hadiah voucher senilai total 1 juta rupiah untuk 10 bunda dengan pertanyaan terbaik. Jadi bunda, jangan kemana-mana, dan yang pasti siapkan tulis pertanyaan Bunda di kolom komentar dengan formatnya. Ingat ya Bunda ya, ini formatnya nih, nama Bunda, terus spasi, dan alamat email dari Bunda. Jadi ingat formatnya, nama, spasi, dan juga alamat email dari Bunda. Kita tunggu nanti pertanyaan dari Bunda. Baik, untuk selanjutnya sudah penasaran banget dan tanpa perlu lagi berlama-lama, kita saksikan bersama pemaparan dan juga penjelasan mengenai nutrisi penting untuk bisa mendukung imunitas anak usia toddler dan juga prasekolah dari Dr. Yoga berikut ini. Silakan Dr. Yoga. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Ya, jadi bunda-bunda, pagi ini kita akan berbicara tentang nutrisi dan imunitas. Ya. Supaya kita bicaranya nggak kemana-mana, ya saya ada beberapa slide. Dan yang diawali dengan kita batasi dulu ya. Pagi ini kita berbicara untuk anak usia toddler atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut juga batita dan prasekolah. Jadi kita bicara untuk range umur 1 sampai 5 tahun. Dan tadi udah disinggung tentang imunitas. Ya, imunitas yang dimaksud di dalam pembicaraan ini adalah daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Ya, di situasi yang sekarang pasti bunda-bunda juga ingin tahu harus dikasih makan apa sih supaya anak saya menjadi pinginnya kebal terhadap berbagai macam. Nanti kita lihat apakah bisa mengerjakan hal yang seperti itu. Ya, sebelum kita mulai ya, ini saya akan berbicara lebih detail tentang konsep dalam dunia kedokteran ya.
Kalau kita berbicara tentang penyakit infeksi, atau penyakit yang menular dari satu orang ke orang lain, kita bicara selalu ada 3 komponen. Ya, yang pertama, si penyebab penyakit, si mikroorganisme, si agen penyakit ini. Kemudian, jadi apakah agennya ini atau penyakitnya ini bersifat ganas atau dia memang daya serangnya biasa aja. Ya. Jadi untuk bisa menimbulkan penyakit, si mikroba atau penyebab penyakit ini sendiri punya karakteristik masing-masing. Kemudian jangan lupa ada aspek lingkungan. Ya, lingkungan yang bersih, lingkungan yang terkontaminasi, yang mengandung banyak kuman, tentu menyebabkan perbedaan dari anak tersebut. Ya, jadi ingat, Bunda, jadi bukan dalam kejadian penyakit atau tidak hanya ditentukan oleh manusianya, tetapi ada 2 faktor lain di luar manusia yang juga akan menentukan. Ya, dalam bahasan ini saya akan lebih banyak berbicara tentang daya tahan tubuh manusia, tapi bukan berarti faktor lingkungan diabaikan. Ya. Kemudian kalau kita bicara daya tahan tubuh, ya ini slide-nya masih dalam bahasa Inggris, tapi saya rasa ya bunda-bunda sekarang nggak kalah pengetahuannya dalam bahasa Inggris. Kita membagi sistem daya tahan tubuh kita menjadi 2. Daya tahan umum yang disebut immunity atau daya tahan khusus. Ya, ini sangat spesifik terhadap jenis penyakit. Kalau daya tahan yang umum berlaku untuk semua. Mulainya dari mana? Mulainya dari kulit, dari asam lambung, ya, dari saluran lendir. Jadi kita tahu kulit kita itu tidak bisa ditembus oleh kuman kecuali luka. Jadi begitu ada jaringan yang tidak utuh, maka kuman bisa masuk. Ya, itu yang menyebabkan hati-hati kalau anak luka, segera bersihkan lukanya sampai kumannya keluar. Yang itu kita sebutnya sebagai halangan fisik ya atau barrier dari anatomi. Kemudian kalaupun dia terlanjur masuk, ada sel-sel ya, monosit, makrofag, neutrofil, nggak perlu dihafalkan namanya, tetapi konsepnya sel-sel ini akan bisa menetralisir, memangkan, istilah gampangnya ya, semua bakteri atau virus yang masuk. Kalau ini gagal ya, maka dia akan berhadapan dengan daya tahan tubuh yang spesifik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berikutnya ya tadi sudah saya jelaskan secara singkat bisa dikatakan kita punya pertahanan lini pertama ya, dari halangan fisik, kemudian juga dengan sel-sel yang tidak spesifik tadi, habis itu baru ada sel yang spesifik yang seringkali kalau ibu dengar tentang antibodi ya, ini adalah pertahanan tubuh yang spesifik. Yang spesifik ini hanya bekerja terhadap jenis kuman atau virus tertentu. Dia tidak bisa berlaku untuk semua. Nah, konsep ini yang dibangun salah satunya dengan vaksinasi. Jadi nggak bisa juga kalau ibu misalnya, saya sudah vaksin influenza, tapi kok masih kena juga penyakit pilek yang lain. Ya. Jadi tergantung jenis kuman atau virus yang terkandung dalam vaksin itu, antibodi yang dibangkitkan juga hanya terhadap jenis spesifik tersebut. Ya, ini yang menyebabkan penyakit. Ada yang bisa berulang kali kena, ada yang cuma 1 kali kena juga. Ya, seperti campak, kalau kita udah kena sekali nggak akan kena lagi seumur hidup. Tapi kalau flu karena jenis virusnya gampang berubah sehingga antibodinya tidak bekerja kalau virusnya ganti baju. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga pada slide ini, ya, tadi daya tahan kita yang pertama secara umum adalah sel yang tidak spesifik tadi dan juga anatomi dari kulit atau asam lambung kita. Tapi kalau kita lihat lebih spesifik pada anak-anak, maka ini belum semuanya fungsinya sama dengan dewasa. Ya, pada slide ini saya hanya ingin menggambarkan. Walaupun kulit kelihatannya sama, tetapi kulit bayi dan kulit anak punya daya tahan yang berbeda. Ya, daya tahan atau
struktur kulit yang mirip dengan dewasa baru tercapai nanti menjelang remaja atau dewasa. Jadi itu juga menjadi salah satu dasar bahwa beberapa produk dewasa pada kulit belum tentu bisa diaplikasikan pada anak karena strukturnya berbeda. Satu lagi yang ingin saya soroti misalnya tentang asam lambung. Ya, kita tahu asam lambung bersifat asam, salah satu gunanya adalah kalau bakteri masuk terkena asam dia rusak, nggak bisa jadi menginfeksi. Tapi pada anak keasamannya ini baru tercapai setelah di atas 1 tahun. Ya, ini juga yang menjadi dasar kenapa beberapa makanan untuk di bawah 1 tahun aspek kebersihannya harus sangat diperhatikan berbeda dengan anak yang lebih besar ya. Demikian juga untuk beberapa daya tahan tubuh yang lain. Ya, jadi intinya adalah bahwa antara usia 1 sampai 5 tahun perkembangan sistem imun berkembang yang menjadi sempurna seperti dewasa. Beberapa sudah mulai sama, tetapi banyak hal lain yang belum sama. Nah, ini pertanyaan yang sering kali saya dapatkan juga ya. Apa sih hubungannya antara status gizi dengan daya tahan tubuh? Ada satu penelitian yang menarik ya, yang sudah dikerjakan oleh Badan Dunia, ini laporannya saya ambil dari WHO, yang menyatakan bahwa sebetulnya pada anak di bawah 5 tahun, penyebab kematian terbesar itu salah satunya diare. Ya. Jadi diare menyumbang angka kematian untuk anak di bawah 5 tahun bisa 17% dari keseluruhan kematian. Yang menarik adalah apabila anaknya mempunyai gizi kurang atau gizi buruk, 73% dari mereka itu menyebabkan kematian. Sementara kalau anaknya gizinya baik, ya dia bisa sembuh lebih cepat, kemudian risiko kematiannya jauh lebih rendah. Ya, artinya kita mendapatkan hubungan yang jelas antara status gizi yang kurang atau buruk dengan risiko kematian dan tentu penyakit yang infeksi. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini adalah salah satu diagram yang menunjukkan bahwa kalau anak dengan gizi kurang artinya asupan untuk membuat sel-sel yang tadi kita bicarakan, karena untuk membentuk sel, ya kita membutuhkan protein, membutuhkan segala bahan bakunya yang didapatkan dari makanan. Kemudian kalau gizinya kurang, otomatis daya tahan tubuhnya juga menurun, resiko terhadap penyakit infeksinya menjadi lebih tinggi. Dan jeleknya kalau anak terinfeksi, ibu mungkin bisa ingat, kalau anak begitu sakit infeksi, maka nafsu makannya jadi turun. Ya. Dan dengan nafsu makan yang turun, kalau dia mengalami diare, tentu juga ada resiko kalau dia berulang, penyerapan nutrisinya juga jadi tidak baik. Nah, ini menjadi lingkaran setan. Anak yang gizinya kurang mudah terkena resiko infeksi, begitu kena penyakit infeksi nafsu makannya menurun, maka anaknya gizinya makin kurang lagi. Ya, jadi ini yang harus diputus. Bagaimana cara memutusnya? Tentu dengan menjaga jangan sampai anak kita jatuh ke dalam gizi kurang. Nanti kita bicarakan bagaimana supaya tidak sampai ke gizi kurang tersebut. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang akan kita jawab pada sesi pagi ini. Jadi apa dong dok yang harus saya berikan supaya daya tahan tubuh anak saya jadi baik ya, risiko untuk terkena penyakit infeksinya menjadi lebih kecil. Nah, yang pertama ya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu mengingatkan bahwa dari segi nutrisi atau zat gizi kita mengenal 2 jenis. Yang pertama yang disebut dengan makronutrien. Makro ini mau nggak mau namanya juga sudah makro, harus diberikan dalam jumlah besar. Ya, jumlahnya besar dan dia menghasilkan kalori. Ya. Apa saja? Satu yang paling penting untuk daya tahan tubuh adalah protein. Karena protein ini akan membentuk sel, membentuk struktur antibodi, membentuk semua pertahanan yang tadi sudah kita bicarakan akan membutuhkan protein untuk pengaturan pembentukannya. Dan ada jenis protein, di dalamnya ada asam amino, jadi protein adalah kumpulan asam amino. Beberapa asam amino yang namanya asam amino esensial harus didapatkan dari makanan karena badan tidak bisa membuatnya sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah untuk makronutrien dan fibroter ada lemak. Ya, berbeda dengan usia dewasa yang batasan lemak
mulai dibatasi. Pada anak, kebutuhan lemaknya menjadi lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan dewasa, ya. Dan kita juga membutuhkan lemak esensial, salah satunya mungkin ibu ingat ada namanya omega 3, itu juga badan bisa membuat, tetapi agak sulit untuk diperlukan dalam jumlah yang banyak, sehingga apabila seorang anak mendapatkan dari makanan, itu akan lebih mudah baginya untuk membuat dinding sel, ya, karena struktur dinding sel selain protein dia juga membutuhkan lipid, karbohidrat, lemak, dan protein ini secara keseluruhan memberikan kalori kepada seorang anak sehingga akan berpengaruh terhadap berat badan seorang anak. Berikutnya, selain kita mengenal yang namanya makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar tadi, kita punya mikronutrien juga yang dibutuhkannya dalam jumlah yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah si makronutrien tadi, ya. Dan dia tidak menghasilkan kalori, dia dibutuhkan untuk fungsi. Jadi kalau tadi udah selnya dibentuk, maka untuk menjalankan fungsi dan pengaturan sistem imun tadi diperlukan zat-zat yang kita sebut mikro. Siapa saja yang kita butuhkan untuk vitamin? Kita mengenal yang dibutuhkan berhubungan langsung dengan sistem imunitas tubuh adalah vitamin A, D, B, C, asam folat. Jadi bisa dilihat hampir semua vitamin kita butuhkan untuk daya tahan tubuh. Dengan mineral juga kita membutuhkan zat besi, seng, selenium, tembaga, dan sebetulnya ada beberapa sel mikronutrien lain yang juga akan kita butuhkan untuk keseluruhan fungsi dari daya tahan tubuh kita. Nah, ini contoh-contoh peranannya. Di mana peranan vitamin A? Ya, vitamin A bisa untuk barrier karena dia berhubungan dengan kulit, kemudian juga untuk imunitas yang di dalam sel dan produksi antibodi. Ya. Jadi vitamin A bukan cuma untuk mencegah gangguan penglihatan, tetapi dia juga mempunyai fungsi dalam daya tahan tubuh. Ya, nanti kita bicarakan lagi kenapa vitamin A kalau diingat bulan Februari dan Agustus nanti akan ada bulan suplementasi vitamin A. Ya, ini salah satu program pemerintah melakukan suplementasi massal pada anak usia di bawah 5 tahun yang 6 bulan sampai 10 bulan, salah satunya karena sedemikian pentingnya peranan vitamin A dalam daya tahan tubuh. Berikut, karena waktunya terbatas, saya tidak akan membicarakan semuanya. Yang akan saya bicarakan berikutnya adalah vitamin D. Kenapa vitamin D? Karena seringkali orang beranggapan Indonesia kan negara tropis, maka tentunya sinar matahari berlimpah, vitamin D-nya pasti cukup. Betul, kalau kita anak dan anak-anak terpapar dengan sinar matahari dalam waktu dan lama yang cukup. Ya, tapi apa yang terjadi biasanya di Jakarta belum tentu anak bisa keluar rumah lagi sekarang, ya. Sehingga kalau tidak bisa dapat dari matahari, terpaksa kita akan mendapatkannya dari makanan. Ya, tidak banyak sebetulnya makanan yang mengandung seperti vitamin D, sangat terbatas antara yang ada di ikan atau dari produk. Ya, dan peranannya ini juga cukup luas sama seperti vitamin A tadi. Nah, berikutnya karena kita bicara pada anak usia di bawah 5 tahun, kalau kita tahu tadi hampir semua vitamin dan banyak mineral serta makronutrien yang dibutuhkan, bagaimana kita memberikannya pada anak kita? Untuk pemberian makan, saya menganjurkannya ada 2 nih di bawah 2 tahun, karena masih asinya tetap dilanjutkan. Kenapa? Di luar mengandung makro dan mikronutrien untuk ASI juga mengandung komponen di lain selain nutrisi yang disebut dengan prebiotik. Prebiotik adalah makanan atau zat gizi yang sebetulnya ditujukan untuk perkembangan bakteri baik. Kalau Ibu bisa lihat pada slide ini, nah jadi di usus kita itu sebetulnya kita tidak hidup sendirian. Banyak sekali bakteri baik yang berada di usus besar, ya. Keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang menyebabkan penyakit ini tergantung dari jumlahnya. Kalau kita bisa memberikan makanan dalam bentuk prebiotik terhadap bakteri baik, maka bakteri baiknya akan
berkembang lebih banyak ya, yang artinya juga menurunkan risiko infeksi. ASI sendiri juga mengandung probiotik. Probiotik artinya sel hidup ya. Sel hidup, jadi kalau tadi pre adalah makanannya, kalau probiotik ini betul-betul sel dalam keadaan hidup, keluar dalam ASI masuk sampai ke usus besar. Nah, selain dari prebiotik, ASI juga mengandung makrofag, ya, sel yang memang berfungsi sebagai daya tahan tubuh secara umum, selain juga ada antibiotik. Ya. Sedangkan untuk anak usia 3 sampai 5 tahun, sudah tidak lagi mendapatkan ASI, maka dietnya yang dianjurkan adalah diet lengkap dan seimbang. Nah, apa itu diet lengkap seimbang? Karena kita tadi mengenal 3 makronutrien, maka 3 makronutriennya harus ada. Nah, biasanya sumber lemak dan sumber protein hewani secara alami dia berada bersamaan. Nah, kalau kita lihat makanan, jarang makanan yang isinya hanya satu saja sumber lemak saja, kecuali minyak misalnya. Minyak pun secara alami biasanya dia juga mengandung beberapa vitamin. Nah, berikutnya yang namanya diet seimbang, selain 3 makronutrien tadi, dia juga harus mengandung semua mikronutrien yang dibutuhkan. Kabar baiknya adalah biasanya sumber protein hewani dia juga akan mengandung mineral yang dibutuhkan itu dari itu. Sehingga apabila tidak ada batasan baik dalam hal ekonomi ataupun lainnya, maka sangat dianjurkan untuk memberikan sumber protein hewani setiap hari kepada anak. Karena kandungannya selain protein, lemak, dan merupakan sumber mineral. Nah, kemudian adalah buah dan sayur. Buah dan sayur terutama untuk vitamin C yang tidak bisa kita dapatkan dari sumber protein hewani. Ya, tetapi balik lagi, kita bilang tadi bervariasi, nggak boleh juga mentang-mentang satu kadar vitamin C dalam satu jenis buah sangat tinggi, memberikannya itu saja, tidak. Ya. Karena tidak ada makanan yang sempurna, yang paling baik adalah apabila kita bisa merotasi semua jenis sumber protein, buah dan sayur dalam seorang anak. Karena setiap makanan punya kelebihan dan kekurangan. Contoh, kalau kita memberikan daging merah, maka kita mendapatkan sumber zat besi yang baik. Ya, sumber zat besinya tinggi. Tetapi lemaknya, kualitas lemak omega 3-nya kalah dengan kalau kita memberikan ikan laut dalam. Ya, anjurannya adalah kita merotasi. Jadi dalam seminggu ada 7 hari, 2 hari kita memberikan ikan, 2 hari, 2 sampai 3 hari memberikan daging, dan seterusnya. Sehingga kalau dihitung dalam seminggu, kurang lebih kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anak diberikan. Ya. Yang terakhir adalah tentang produk susu dan turunannya. Produk susu dan turunannya sendiri ini ya, yang dibutuhkan adalah sebagai sumber kalsium. Ya. Susu adalah sumber kalsium yang baik. Kalau tidak bisa mendapatkan susu, maka harus dicari alternatif sumber kalsium lainnya, salah satunya dengan makan sumber protein hewani yang mengandung tulang. Ya. Kalau kita masih ragu dengan pemberian diet seimbang, ya misalnya anaknya nggak suka makan ati yang tinggi zat besinya, maka kita akan beralih ke makanan yang mengandung fortifikasi. Fortifikasi artinya secara sengaja ditambahkan zat gizi yang penting untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang sulit didapatkan dari makanan. Indonesia sudah berhasil dalam fortifikasi yodium, sehingga sekarang kita hampir tidak melihat lagi kekurangan yodium kalau menggunakan garam yodium. Pada anak yang sering kita butuhkan untuk fortifikasi adalah zat besi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin D kalau memang ada kesulitan dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sinar matahari. Dan yang dibutuhkan untuk sinar matahari, vitamin D, bukan dijemurnya jam 7, jam 8 pagi, tetapi kita butuh sinar matahari yang lebih kuat intensitasnya sehingga sekitar jam 10. Ya, dan cukup 10 sampai 15 menit, tidak perlu ditelanjang, tapi pakai baju lengan pendek, tidak cukup. Ya. Apabila makanan fortifikasi tidak tersedia, maka langkah berikutnya baru kita akan memberikan suplementasi. Ya, suplementasi adalah jalan terakhir apabila dari diet tidak bisa diberikan, makanan fortifikasi juga
eh, tidak ada, maka kita akan memberikan dalam bentuk suplementasi. Nah, seringkali kita juga jadi ragu nih sebagai ibu, kayaknya saya sudah kasih nih, udah makan makronutriennya, rasanya juga sudah bervariasi, apakah artinya anak saya mendapatkan nutrisi yang cukup? Maka untuk menilai seperti itu kita perlu pemantauan, ya. Kita perlu memantau apakah kenaikan berat badannya sesuai dengan usianya atau tidak. Ya, jadi ini bisa dengan buku KIA, dengan primaku misalnya, itu juga bisa diplot, ya. Kemudian pada beberapa aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan mikronutrien, itu tidak bisa secara langsung terlihat dari berat badan, perlu dilakukan pemeriksaan darah. Ya. Jadi untuk menilai kecukupan gizi ada dua. Secara makronutrien kita bisa melihat dari kenaikan berat badan, panjang badan, tetapi kalau untuk zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil, seringkali kita terpaksa harus melakukan pemeriksaan darah. Karena secara kasat mata kita tidak bisa melihat anak ini kekurangan vitamin D misalnya atau kekurangan zat besi. Kalau dia sudah sangat parah, baru akan timbul gejala klinis, baru akan terlihat. Ya, tetapi tentu kita tidak menunggu sampai terlambat. Sehingga yang bisa ibu kerjakan adalah tentu memantau pertumbuhan dan berkonsultasi dengan dokter keluarga atau dokter anak untuk meyakinkan kecukupan zat gizi. Oke, demikian dari saya Mbak Sofi. Wah, menarik sekali ya Bunda. Dan terima kasih ya Dokter Yoga ya, presentasinya jelas banget. Jadi mengenai nutrisi untuk mendukung imunitas si buah hati di masa toddler dan juga prasekolah. Karena ternyata di usia ini itu si buah hati kita tuh sedang mengalami perkembangan sistem imun yang sangat pesat ya Dok ya. Bener ya Dok ya? Apalagi di usia toddler dan juga prasekolah, si buah hati sedang aktif-aktifnya bereksplorasi juga ya Bunda ya. Jadi penting sekali nih tentunya untuk para bunda, para ayah untuk memberikan nutrisi yang seimbang agar daya tahan tubuh atau juga imunitasnya si buah hati kita baik sehingga buah hati kita terlindungi dari yang namanya infeksi seperti yang tadi Dokter Yoga telah sampaikan. Dan pastinya juga sekarang Bunda jadi lebih mengerti nih kenapa sih kita mesti membantu untuk menjaga imunitas si buah hati yang berusia toddler dan juga prasekolah. Selain itu juga tadi Dokter Yoga juga sudah bahas juga ya apa saja nutrisi penting untuk dukung imunitas tubuh si buah hati. Betul ya Dok ya? Ya, betul. Baiklah, Bunda semuanya yang sedang di rumah, yang punya pertanyaan seputar bincang-bincang kita tadi beserta dengan Dokter Yoga, sudah menuliskannya belum sih pertanyaannya di kolom komentar? Kita masih menunggu nih pertanyaan dari Bunda. Kalau belum, Bunda langsung aja tulis di kolom komentar dengan formatnya ini nih Bunda. Nama, spasi, dan juga alamat emailnya. Ingat ya formatnya ya, nama, spasi, dan juga alamat email. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke sesi tanya jawab nih Dok. Kayaknya aku lihat udah ada yang, wah udah banyak nih yang memberikan pertanyaan nih. Di sini sudah ada pertanyaan dari para bunda di rumah. Kita langsung bacain pertanyaannya, boleh ya Dok ya? Mbak Sofi. Oke, ini dia pertanyaan yang pertama dari Bunda Nurul. Hai Bunda Nurul. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara mendukung imunitas anak jika anak suka pilih-pilih makanan? Nah iya nih Bunda nih, anak-anak kan di usia seperti ini picky eater banget ya Dok ya? Ini gimana nih Dok? Ya, ini khasnya anak di atas 5 tahun ya, mereka biasanya karena udah bisa bilang enggak dan maunya hanya makanan yang dia kenal ya. Nah, kalau dia makanannya milih-milih, yang perlu ibu lihat adalah dari makanan yang dia pilih ya, apakah dia memang memilihnya misalnya dia hari ini atau 2 hari terakhir maunya telur saja, tapi besok berubah. Ya, ada anak yang milihnya dia suka makanan A beberapa hari, habis itu baru pindah ke makanan B ya. Jadi sebetulnya dia bervariasi, tapi variasinya caranya beda ya. Atau ada anak juga yang betul-betul tidak mau makan kecuali misalnya hanya pakai kecap sama kerupuk. Ya, itu beda dengan anak yang hari ini maunya telur aja 2 hari, tapi besok dia mau lagi makan ikan ya sampai dia bosan baru dia ganti. Jadi ibu mesti lihat dulu anak saya termasuk yang bagaimana nih? Kalau termasuk yang terakhir, yang pilihan makannya sangat terbatas, ya seperti tadi saya udah menjelaskan
secara garis besar ada beberapa kelompok makanan. Kalau tidak bisa digantikan, maka terpaksa kita memberikannya dengan cara lain, ya, dengan cara suplementasi. Artinya kita tidak bisa mengandalkan dari makanan saja, ya, sambil tentunya memperbaiki selera makannya tadi, yang tentu tidak gampang kalau dia hanya ingin 1-2 jenis makanan. Tapi kalau dia pilih-pilih, artinya pagi ini dia mau makan banyak, habis itu siang moodnya jelek, gak mau, tapi sore mau lagi, itu biasanya nggak terlalu masalah. Kita lihat dalam itu aja. Ya, jadi Baiklah. nanti ibu mesti memilah lagi. Kalau ragu boleh konsultasi ke dokter anaknya untuk melihat apakah butuh suplementasi atau tidak. Baiklah, terima kasih dok. Itu dia tadi pertanyaan dari Bunda Nurul. Nah, pertanyaan kedua ini juga dari berikutnya. Ini pertanyaannya, dok, gimana sih cara meningkatkan daya tahan tubuh anak usia 3 tahun, sedangkan anaknya susah makan sayur dan buah, tapi anaknya juga aktif. Nah, ini memang usia-usia seperti ini selain picky eater, susah makan sayur, susah makan buah, ini gimana nih dok? Ya, oke. Sayur dan buah, ya, kita lihat dulu fungsinya untuk apa. Ya, tadi kalau kita lihat dari paparan, ya, sebetulnya dia terutama buah ini yang mengandung vitamin C. Ya, salah satu triknya kalau dia tidak mau dalam buah sendiri, artinya makan buah potong nggak mau, maka bisa diakalin, ya, salah satu sumber vitamin C yang baik misalnya tomat, ya. Ibu bisa memberikan saus tomat, ya, pada saat dia makan besar, ya, misalnya dia pakai ikan goreng, ya, biasanya atau pakai saus, ini kasih sedikit irisan tomat, ya, itu salah satu alternatif yang bisa dikerjakan. Pinter-pinter juga nih memilah atau membuat puding dari jeruk misalnya, itu bisa. Jadi kita sebagai bunda juga harus pinter berkreasi juga ya, dok ya. Tapi jangan lupa juga memberi contoh, ya, karena anak makan dengan contoh nih. Betul sekali. Kalau bisa diajak makan bareng ya dok ya? Ya, sama-sama. Baiklah, ini dia dok. Berikutnya ada juga pertanyaan yang ketiga dari Bunda Fitri. Bunda Fitri pertanyaannya, dok, anak saya laki-laki 3 tahun, beratnya 15 kg. Kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi agar tumbuh kembangnya anak saya bisa optimal nih dok? Nah, kalau dengerin tadi rasanya udah bisa jawab sekarang, ya. Jadi yang dibutuhkan semua, ya. Jadi nggak bisa ada makanan super yang cuma pakai makan ini, waduh, anaknya jadi bagus, nggak bisa. Jadi mau nggak mau semua kelompok makanan tadi harus diberikan, ya, supaya tumbuh kembangnya bagus, dan jangan lupa dipantau, ya, diukur kenaikan berat badannya secara berkala. Kalau udah 3 tahun, 3 bulan sekali cukup. Baiklah, 3 tahun dengan berat 15 kilo cukup ya dok ya. Hanya tinggal tentunya memberikan grafik, tapi secara umum rasanya sih cukup, ya. Tapi mesti dilihat juga nih dengan tingginya. Yang pasti harus memberikan makanan yang bernutrisi dan juga bervariatif ya dok ya. Yang mengandung tadi, ya, karbohidratnya, proteinnya. Baik kalau begitu. Nah itu dia tadi pertanyaan dari Bunda Fitri. Berikutnya nih, waduh ini banyak banget nih pertanyaannya dok. Pertanyaan yang berikutnya dari Bunda Ita Dwi Yasinta. Hai Bunda Ita. Nih pertanyaan dok. Nutrisi apa saja sih dok yang penting untuk anak usia 1 sampai dengan 3 tahun agar tidak gampang sakit? Karena anak usia tersebut rentan dari sakit. Nih usia untuk usia 1 sampai 3 tahun kira-kira nutrisi yang penting apa aja nih dok? Pak, sama nih jawabannya, ya. Jadi kalau lihat pemaparan tadi, ya, tidak ada super nutrisi, ya. Jadi nutrisi apa saja? Nutrisi yang semuanya, ya. Jadi perlu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan satu vitamin C, akhirnya anggapannya imunitas jadi baik. Kalau makronutrien atau kalorinya nggak cukup, nggak bisa juga. Ya, tadi kita udah lihat ceritanya bahwa anak yang gizinya kurang atau buruk, menderita penyakit yang biasa, diare atau batuk, bisa menjadi berat dibandingkan dengan anak yang gizinya baik. Jadi, kalau ditanya apa aja, kembali lagi ke pola makan sehat, lengkap, dan seimbang. Tadi usia di atas 3 tahun, ya. 1 sampai 3 tahun. Ya. Jadi ada panduannya. Kalau di bawah 2 tahun masih aktif boleh diteruskan. Tapi kalau udah di atas 2 tahun, tadi ada 5 kelompok makanan, ya, yang harus dipenuhi setiap hari.
Baik, itu dia tadi. Nah, berikutnya masih ada lagi nih pertanyaannya dok dari Bunda Eni. Hai Bunda Eni, pertanyaannya adalah bagaimana sih agar nutrisi bisa terserap optimal dalam tubuh anak? Apakah waktu dan urutan pemberian menu makanan juga berpengaruh nih? Iya dok, ini berpengaruh nggak sih dok tentunya Ya, mengenai pemberian menu betul. makanan dan juga waktunya Ya, terhadap tumbuh ini kembang anak? pertanyaan bagus ya tentang penyerapan ya. Udah capek-capek ngasih Iya, makan, takutnya makannya nggak diserap ya. betul. Jadi ada beberapa makanan yang memang saling membantu dalam penyerapan. Ya, contoh apa? Zat besi. Ini zat besi salah satu jenis nutrisi yang sulit dipenuhi di usia balita karena tidak banyak anak bisa makan daging dalam jumlah besar ya karena kesulitan dalam mengunyahnya atau lain hal. Nah, karena itu biasanya zat besi kalau kita makan bersamaan dengan sumber vitamin C, ya bisa tomat, bisa kembali lagi jus jeruk, belimbing, itu penyerapannya menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila makan, ini kebiasaan orang Indonesia juga, mudah-mudahan di balita belum tertular dengan teh misalnya, ya, itu akan menghambat absorpsi mineral. Jadi udah capek-capek ngasih sumber zat besi, seng, dan lain-lain, kalau diminum bersamaan dengan teh, maka penyerapannya juga akan terganggu. Ya, jadi untuk memastikan penyerapannya, yang dijaga khusus pada anak balita adalah tidak memberikan teh apapun bentuknya, ya, karena itu akan menghambat penyerapan. Selama tidak ada diare, yang anaknya artinya bukan BAB-nya menjadi cair, kita bisa anggap bahwa itu penyerapannya akan cukup baik. Baiklah, sudah terjawab ya tadi ya pertanyaan dari Bunda Eni. Nah nih dok, kita masih banyak banget nih pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Widi Lestari. Halo Bunda Widi. Baik, nih Bunda Widi pertanyaannya. Dok, apa sih nutrisi yang bisa membentuk kekebalan tubuh spesifik? Apa sih dok perbedaan nutrisi esensial dan non esensial dan apa kaitannya dengan imunitas tubuh anak? Ini kritis banget nih kayaknya Bunda Widi nih. Jadi apakah nutrisi bisa membentuk kekebalan tubuh spesifik dan apa sih dok perbedaan nutrisi esensial dan juga non esensial dan apa kaitannya dengan imunitas tubuh anak? Silakan dok. Oke. Jadi ada 3 poin ya. Saya bahas yang pertama dulu ya tentang nutrisi esensial dan tidak esensial ya. Jadi kalau kita mendengar tadi ada asam amino esensial atau lemak esensial, esensial artinya dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh manusia, harus dapat dari makanan. Nah, jadi kalau kita mengenal asam amino, asam lemak, itu kalau ada beberapa jenis, kalau kita tidak dapatkan dari makanan, badan kita mempunyai kemampuan merubah, ya, sehingga asam lemak dan asam amino yang tidak esensial itu menjadi cukup di badan kita karena badan kita mempunyai kemampuan merubah, mentransfer suatu jenis asam amino, asam lemak satu ke yang berikutnya. Tapi kalau yang esensial, artinya dia tidak bisa diproduksi atau diubah sendiri di dalam tubuh, mau tidak mau harus dapat dari makanan ya. Kalau ditanya jenis-jenisnya nanti pada pusing nih nama-namanya ya. Secara umum intinya adalah asam amino esensial yang lengkap terdapat di sumber hewani. Di sumber nabati mereka akan menggunakan 1 atau 2 jenis asam amino esensial sehingga harus ditambahkan makanan lain yang akan menyeimbangkan atau menyempurnakan kekurangan asam esensial tadi. Kalau asam lemak yang esensial biasanya orang awam mengenalnya sebagai omega 3 ya atau AADHA ya. Nah, itu badan punya kemampuan membentuk sebetulnya, tetapi pada anak biasanya kemampuannya masih sangat rendah dan itu tergantung oleh genetik, sehingga seringkali kita butuhkan dalam kadar utuh dari makanan. Nanti kalau ditanya nutrisi apa yang apakah nutrisi bisa membentuk kekebalan spesifik. Jadi kalau kita lihat hubungannya tidak langsung. Kekebalan spesifik itu dibentuk begitu badan pernah kontak dengan kuman atau virusnya. Namanya spesifik. Jadi dia harus kenalan dulu. Kenalan yang paling aman adalah melalui vaksin karena sudah dilemahkan. Tapi kalau terpapar secara alami ya mau tidak mau kita selalu berhubungan dengan kuman dan virus, maka
daya tahan tubuh yang spesifik ini dia akan bekerja dengan mengenali dan membuat sel memori. Nutrisi secara tidak langsung berhubungan karena apa? Karena dia akan menyediakan bahan untuk membuat semua sel-sel tadi ya, untuk membentuk antibodi. Antibodi adalah suatu jenis protein. Jadi mau tidak mau harus ada sumber protein yang cukup dari tubuhnya sehingga dia mampu membuat sel atau antibodi dalam jumlah yang juga ya. Jadi bukan nutrisi A memberikan imunitas spesifik terhadap virus B, bukan, tapi dia harus punya kontak dan nutrisi yang baik akan memberikan kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi atau sel imun yang lebih baik. Ya. Kemudian yang terakhir tadi saya juga lupa. Kaitannya dengan imunitas tubuh anak nih dok. Oke, kaitannya antara daya tahan anak ya. Kalau ditanya nutrisi dengan daya tahan tubuh anak, banyak penelitian sudah membuktikan bahwa kalau kalau anak gizinya kurang atau buruk ya, maka risiko untuk mendapatkan penyakit infeksinya menjadi lebih besar ya. Tadi kan kita bicara di awal ya, kalau penyakit infeksi itu sebetulnya ada kaitannya juga dengan penyebab di mikroorganismenya juga betul berperan. Tapi kalau daya tahan tubuhnya jelek, maka penyakit yang biasa dalam tanda kutip ya, yang untuk anak lain mungkin sekian hari sembuh, pada anak yang gizinya kurang atau buruk, gejalanya bisa menjadi lebih panjang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kaitan antara nutrisi dengan daya tahan tubuh adalah seperti itu ya. Nutrisi yang kurang atau buruk bisa menyebabkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi menjadi lebih rendah. Baik, sudah terjawab ya. Jelas ya. Iya dok, baik sudah terjawab ya Bunda Widya pertanyaannya. Dok, masih ada lagi nih beberapa pertanyaan. Ini seperti ada pertanyaan dari Bunda Ayu Astiti. Hai Bunda Ayu, pertanyaannya, faktor apa aja sih yang menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh pada anak? Oke, yang menyebabkan daya tahan tubuh menjadi turun ya, salah satunya adalah nutrisi, walaupun dia bukan satu-satunya ya, karena tadi lingkungan juga berperan. Kalau kita berada di lingkungan yang kumannya banyak, yang banyak yang tidak bersih, maka tentu resiko untuk terkena penyakitnya menjadi lebih tinggi ya. Dan tadi di diagram sudah saya perlihatkan bahwa itu ada lingkaran setan. Infeksi berulang, jadi kalau lingkungannya tidak baik, menyebabkan infeksi berulang. Setiap kali infeksi ada kecenderungan nafsu makan anak menurun, ya, dan dia juga membutuhkan ekstra dari nutrisi untuk melawan penyakitnya, sehingga anaknya bisa jatuh dalam gizi kurang. Dari gizi kurang, akhirnya nafsu makannya turun lagi, gampang infeksi dan muter-muter di situ. Ya, selain nutrisi, ada lagi nggak yang mempengaruhi? Ada, ya, ada. Daya tahan tubuh juga dipengaruhi oleh kemampuan anak itu sendiri terhadap membentuk sel imun. Nah, ini merupakan penyakit yang sangat jarang sebetulnya, tapi ada. Jadi kalau kita lihat 3 tadi yang menyebabkan daya tahan tubuh turun, bisa karena mendapat penyakit yang cukup ganas ya, yang menyerang ke daya tahan tubuhnya, atau lingkungannya sendiri yang mempermudah anaknya menjadi sakit, dan akhirnya karena berulang-ulang jadi kurang dan daya tahan tubuhnya terturun. Ya, nutrisi juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi terhadap daya tahan tubuh anak secara umum. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, sudah terjawab ya Bunda Ayu ya. Jadi faktornya ada faktor lingkungan, faktor juga nutrisi ya dok ya. Baiklah kalau begitu. Nah ini dia, berikutnya ada pertanyaan lagi nih dok, dari Bunda Teni. Bunda Teni Destri Nurlia. Hai Bunda Teni, pertanyaannya, dok seberapa perlu sih untuk kita memberikan suplemen pada anak di tengah pandemi virus corona, terutama bila anak kita tuh sulit untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Ini gimana nih dok? Oke, ya. Jadi ini bukan pada saat pandemi aja sebetulnya ya, pada semua keadaan ya, kalau seorang anak sulit untuk mendapat makan buah dan sayur, pertama kita tentu mencari jalan lain sehingga dia bisa mengkonsumsi
dengan cara tersembunyi misalnya ya. Kalau dia tidak mau dalam langsung, kita bisa bikin jadi saus, bisa bikin jadi milkshake ya. Jadi caranya dulu dia kali. Ya. Yang kedua, kalau memang betul-betul tidak ada sumber vitamin C yang bisa masuk ke dalam tubuhnya ya, maka kita boleh memberikan suplementasi, tetapi tidak perlu yang dosisnya sangat tinggi ya. Pada anak dosisnya sebetulnya kebutuhan vitamin C itu sangat rendah ya, karena kalau dikasih dosis yang sangat tinggi, ibu juga bisa lihat biasanya pipisnya warnanya jadi berubah ya. Itu artinya vitamin C-nya sebetulnya banyak sekali yang kebuang di urin. Jadi pakai dosis yang sesuai dengan usia anaknya. Jadi seberapa perlunya, lihat lagi apakah betul dia tidak punya sumber vitamin C sama sekali di dalam dietnya. Kalau tidak ada, boleh diberikan suplementasi vitamin C, tapi pilih dosisnya yang sesuai dengan dosis anak. Jangan yang terlalu tinggi, nanti dibuang percuma dan juga membebani. Baik, itu dia tadi jawabannya untuk Bunda Teni ya. Selanjutnya nih dok, dari Bunda Triana Desinta. Hai Bunda Triana, ini pertanyaannya adalah dok, apakah suplementasi Fe ini zat besi ya dok ya, diperlukan untuk anak walaupun asupan makannya baik? Oke, ya, zat besi merupakan satu zat gizi yang secara global sering menyebabkan kekurangan besi ya. Jadi kekurangan zat besi merupakan masalah umum di seluruh dunia pada anak kecil, terutama balita. Kalau makannya baik ya, maka untuk meyakinkan, tadi kan kita ada dua cara ya, satu dengan mengukur kadar kenaikan, yang kedua dengan pemeriksaan darah. Untuk meyakinkan bahwa ini tidak perlu mendapatkan suplementasi, kita bisa melihat dari nilai kadar zat besi di dalam darahnya. Nah, jadi jangan khawatir, ini pasien anaknya nanti ditusuk ya, padahal itu sangat penting untuk menentukan apakah zat besi ini harus kita berikan dalam dosis suplementasi atau dalam bahkan dosis terapi, tergantung dari kadar zat besi yang ada di dalam darah. Karena mata kita baru bisa melihat bahwa anak ini pucat karena kurang zat besi kalau HB-nya sudah 7. Ya, padahal kekurangan zat besi di 2-3 tahun pertama itu erat hubungannya dengan kemampuan kognitif nanti pada saat dia sekolah. Ya, jadi sangat penting kalau ibu ada di fasilitas kesehatan yang bisa memeriksa pada zat besi dan darah, itu sangat dianjurkan kan melakukan pemeriksaan darah dulu sebelum melakukan suplementasi. Baiklah, itu dia tadi. Pertanyaan dari Bunda Triana sudah terjawab. Dokter, ini kayaknya pertanyaan dari bunda-bunda semuanya kritis banget ya dok ya. Dan masih banyak sekali pertanyaan dari bunda-bunda yang lain mungkin belum bisa kami jawab langsung di sini. Nah, tapi dokter, dari seluruh penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh dokter Yoga, boleh dong dok jelaskan ulang tentunya secara singkat kesimpulan topik kita hari ini agar bunda di rumah bisa lebih paham lagi dan tentunya bisa menerapkannya kepada si buah hati. Harapannya nih dok, supaya si buah hati senantiasa sehat di masa sekarang ini. Silakan dokter. Oke, jadi kita sudah sampai pada kesimpulan di akhir pembicaraan kita pagi ini. Ya. Nah, kita sudah berbicara bahwa sistem pertahanan tubuh kita pada saat usia 1 hingga 5 tahun masih dalam perkembangan menuju daya tahan tubuh seperti dewasa, ya, dan terdapat hubungan timbal balik antara gizi kurang gizi buruk dengan infeksi. Jadi infeksi yang berulang bisa menyebabkan gizinya menjadi kurang, akhirnya kembali lagi mudah infeksi seperti lingkaran setan ya. Dengan gizi yang kurang juga ya, awalnya juga bisa menyebabkan dia lebih mudah terkena penyakit infeksi, dan akhirnya karena penyakit infeksi balik lagi nafsu makannya jelek, mudah lagi infeksi. Jadi lingkaran setan nggak selesai-selesai. Yang ketiga adalah untuk menjamin bahwa anak kita mendapatkan semua zat gizi yang diperlukan untuk imunitasnya, maka diberikan melalui diet yang seimbang. Ya, diet yang seimbang lengkap bervariasi sesuai dengan umurnya. Apabila tidak memungkinkan mendapatkan dari makanan, maka bisa dipilih
makanan melalui fortifikasi makanan. Jadi zat gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam satu jenis makanan. Dan apabila diperlukan, ya, diet variasinya nggak bisa, fortifikasi makanannya juga masih terbatas, maka kita bisa memberikan suplementasi. Ya, pada beberapa kasus diperlukan pemeriksaan darah untuk menentukan apakah kita perlu memberikan suatu suplementasi zat gizi atau tidak. Oke. Itu ya tadi ya dok ya, tentunya kesimpulan dari dokter yoga. Nah bunda semuanya, jadi kalau bisa kita simpulkan nih dok ya, jadi yang pertama itu adalah di masa toddler dan prasekolah ini sistem imunitas tubuhnya tentunya berkembang dengan sangat pesat. Lalu kita harus menjaga supaya nutrisi dari si buah hati kita, supaya daya tahan tubuh dari buah hati kita optimal. Nah karena kalau misalnya nih si buah hati kurang nutrisi atau juga malnutrisi, malah nanti kan akan bisa berdampak seperti gampang terkena infeksi ya dok ya, benar nggak dok? Ya. Nah, sehingga sangat penting sekali khususnya bagi para bunda dan ayah untuk bisa memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan pada masa toddler dan juga masa prasekolah melalui diet seimbang, bisa berupa tadi dokter udah sebutkan nih, ada sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber protein hewani, dan juga tentunya buah, sayur, susu dan juga turunannya. Lalu juga melalui fortifikasi makanan dan juga suplementasi bila diperlukan. Benar ya dok ya? Baiklah, Dokter Yoga, presentasinya kali ini sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat tentunya untuk para bunda di rumah semuanya. Terima kasih banyak ya Dokter Yoga ya, tentunya untuk penjelasan dan materi presentasi yang telah dipaparkan kali ini. Terima kasih banyak Dokter Yoga. Oke. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Boleh. Baiklah, terima kasih Dokter Yoga. Baiklah, untuk bunda semuanya sebelum kita lanjut ke pengumuman pemenang, saya mau kasih beberapa info nih tentunya, penting banget nih untuk para bunda di rumah. Yang pertama, untuk membantu bunda memantau tumbuh kembang si buah hati, bunda dapat melakukannya melalui aplikasi Primaku. Ini adalah aplikasi tumbuh kembang anak Indonesia yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan aplikasi ini terdiri dari 4 fitur utama, yaitu ada pemantau pertumbuhan, ada penilaian perkembangan, dan kemudian pencatat dan pengingat imunisasi, serta juga artikel kesehatan anak. Dan Primaku ini hadir untuk mewujudkan anak Indonesia menjadi anak yang sehat dan juga kuat. Dan dalam Primaku, bunda juga dapat membantu jadwal imunisasi dan pertumbuhan dari si buah hati, serta juga bisa memantau grafik pertumbuhan pada aplikasi. Dan hal tersebut dapat membantu bunda yang pastinya untuk bisa mengetahui nih apa nutrisi yang perlu bunda berikan kepada si buah hati agar imunitasnya tetap terjaga. Nah bunda jangan lupa juga supaya bunda dan juga ayah untuk bisa membantu melindungi si buah hati dengan mencukupi asupan nutrisinya dengan Denkau Nutritots yang diformulasi khusus untuk anak Indonesia usia toddler dan juga usia prasekolah. Formula baru dengan 0 gram sukrosa, lebih banyak laktosa, manfaat perlindungan dengan 3 kali vitamin D dibandingkan formula sebelumnya, dan juga adanya kandungan bakteri baik yaitu Lactobacillus rhamnosus, serat inulin, minyak ikan, serta juga mikronutrien yang disesuaikan dengan kebutuhan anak Indonesia di setiap masa pertumbuhannya. Dan yang pasti memberikan perlindungan terhadap si buah hati bukan berarti menghalangi untuk eksplorasinya ya bunda ya ayah ya. Karena di sini bunda dapat mencari inspirasi aktivitas seru untuk bisa tetap bereksplorasi walaupun di rumah saja dengan Nutritos 101 Monitor persembahan dari Nestle Denkau. Nah, di sini nih bunda bisa yang pertama nih bisa memantau 5 dimensi perkembangan si buah hati. Dari kesehatannya, motorik, kognitif, bahasa, dan juga sosialisasi sesuai dengan usia dari si buah hati. Dan kemudian bunda juga bisa memantau grafik pertumbuhan si buah hati dengan jenis kelamin dan usianya. Selain itu juga bunda juga bisa nih, ada beragam artikel seputar parenting dan juga tumbuh kembang dan juga yang pasti tips
aktivitas stimulasi, dan tips bermanfaat dari Nutritos Consult Expert untuk bunda semuanya. Dalam tentunya untuk bisa mendukung tumbuh kembang optimal si buah hati. Caranya mudah banget ya bunda ya. Jadi bunda cukup mengunjungi website Denkau Parenting Center di www.denkau.co.id/DPC/Nutritots/monitor. Nah, untuk informasi lebih lengkap lagi mengenai Nutritots 101 Monitor, yuk langsung saja bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Gimana Bunda? Banyak banget ya tentunya info berguna yang kita dapatkan di sesi webinar kali ini. Nah, kita semua jadi lebih paham nih tentang pentingnya nutrisi seimbang sesuai tahapan usia untuk mendukung imunitas anak usia toddler dan juga prasekolah. Iya Bunda, yang pasti kita harus ikut untuk penuhi nutrisi si buah hati dengan Denkau Nutritots. Dan jangan lupa nih untuk memantau dan juga mendukung tumbuh kembang optimal si buah hati melalui Nutritots 101 Monitor. Dan ini dia nih, sekali lagi terima kasih nih untuk para bunda semuanya yang sudah ikutan di webinar nutrisi penting untuk mendukung imunitas anak usia toddler dan prasekolah kali ini. Terutama untuk para bunda yang sudah aktif berpartisipasi memberikan pertanyaannya. Seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya bunda ya, ada kejutan nih untuk bunda yang sudah bertanya. Siapa ya kira-kira yang terpilih sebagai penanya terbaik? Penasaran kan bunda? Aku juga penasaran. Langsung saja ya saya sebutkan satu-satu nama para pemenangnya. Ini dia. Yang pertama, selamat tentunya untuk Bunda Nurul. Selamat Bunda Nurul. Dan kedua, selamat untuk Bunda Regina. Ketiga, selamat tentunya untuk Bunda Fitri. Keempat, selamat untuk Bunda Ita Dwi Yasinta. Kelima, selamat untuk Bunda Eni. Dan keenam, selamat tentunya untuk Bunda Teni Destri Nurlia. Dan yang ketujuh, selamat kepada Bunda Widi Lestari. Dan yang kedelapan, selamat kepada Bunda Ayu Astiti. Dan yang kesembilan, selamat kepada Bunda Triana Desinta. Dan yang kesepuluh, selamat tentunya kepada Bunda Nurkasana. Selamat ya Bunda ya semuanya ya. Itu dia tadi nama-nama Bunda yang berhak mendapatkan hadiah berupa e-voucher masing-masing senilai Rp100.000. Untuk pengiriman hadiah, Bunda atau Ayah akan langsung dihubungi lewat email ya Bunda ya, Ayah ya. Dan yang pasti untuk Bunda atau Ayah yang belum beruntung, gak usah khawatir nih. Karena pastikan Bunda dan juga Ayah untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di Nutritots 101 Academy persembahan dari Nestle Denkau dengan Nutritots. Nah, untuk Bunda dan Ayah yang masih ingin tahu lebih banyak lagi mengenai tumbuh kembang si buah hati, jangan lupa nih untuk Ayah dan Bunda untuk menyaksikan webinar selanjutnya dengan topiknya menarik nih. Topiknya adalah peran stimulasi untuk perkembangan kognitif anak usia prasekolah. Ingat ya, topiknya menarik banget, yaitu peran stimulasi untuk perkembangan kognitif anak usia prasekolah. Kita akan lakukan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2020 jam 10 pagi. Jadi ingat, Kamis tanggal 25 Juni 2020. Nah, Bunda sama Ayah
langsung nih pantengin kita terus tepatnya jam 10 pagi ya. Baiklah, Bunda, Ayah semuanya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bunda dan Ayah yang sudah mengikuti webinar kita pada hari ini. Yuk kita dukung terus imunitas si buah hati pada usia toddler dan juga prasekolah dengan memberikan nutrisi yang tepat kepadanya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Dadah Bunda.